Selamat datang teman-teman. Saya Jules, saya suka nonton film dan membaca. Dan sekarang jadi tukang cerita buat kalian. Ayo gabung sama saya dengan like video ini, subscribe dan pencet belnya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah keluarga yang bahagia dan seperti memiliki kehidupan yang sempurna. Tapi tentu saja, dalam setiap kisah akan ada masalah yang menghampirinya. Cerita kali ini dari film Dil Kyakare. Langsung aja yuk, di cerita hari ini, Movie Revisit episode 17. Anand Kishore adalah seorang arsitek yang memiliki istri bernama Kavita. Anand dan Kavita mengadopsi seorang anak bernama Neha. Kavita pernah mengalami keguguran pada kehamilannya terdahulu. Mereka bertiga tinggal di Delhi. Kehidupan mereka sangat berbahagia dan produktif. Bayangin aja, pagi-pagi olahraga dulu dan sempat ngerapihin taman rumah dulu sebelum berangkat kerja. Itu pun sambil nyanyi-nyanyi gembira. Suatu hari Kavita merasa was-was terhadap Neha yang seringkali mendapatkan hadiah dari seorang wanita yang tidak dikenal. Neha memanggilnya tante baik. Wanita misterius itu juga sering menemui Neha di sekolah. Pada saat ditanyakan kepada pihak sekolah, guru Neha mengatakan bahwa tantenya yang sering menemuinya. Namanya Nandita Rai. Namun Kavita tidak mengenal seorang pun bernama Nandita Rai. Dan ia meminta kepada guru Neha agar tidak membiarkan Neha didekati oleh wanita itu lagi. Kavita yang mulai khawatir mengadukan hal ini kepada suaminya yang sedang sibuk dinas di luar kota. कौन हो सकती है? और मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है? Pada suatu hari, Kavita telat menjemput Neha di sekolah. Namun Neha tidak ada lagi di sekolah dan penjaga sekolah berkata bahwa Neha telah dijemput oleh tantenya. Kavita yang panik mencari Neha di mana-mana. Setelah Kavita menghubungi Anand memberitahu soal Neha yang hilang, Anand pun menelpon kenalannya seorang inspektur polisi. एयरपोर्ट हाईवे स्क्वाड और सारी स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दो जनाब। Sesampainya di rumah, ternyata Neha sudah ada di rumah. Kavita pun terkejut dan menangis. Ia takut kehilangan putrinya. Pembantu rumah tangga mereka mengatakan bahwa Neha diantar oleh seorang wanita. Namun ia juga tidak mengenal siapa wanita itu. Pada suatu hari setelah bertemu dengan inspektur polisi di rumahnya, Kavita kehilangan Neha lagi. Setelah dicari di sekeliling rumah, ternyata Neha sedang bermain di taman dengan seorang wanita. Dengan emosi, Kavita melabrak dan memarahi wanita itu. Kavita menuduhnya akan menculik Neha. हाँ? क्यों कर रही हो तुम ये सब? किडनैप करना है मेरी बेटी को? बोलो? Wanita bernama Nandita Rai itu kemudian menjelaskan kepada Kavita bahwa dirinya adalah ibu kandung Neha. नेहा मेरी बेटी है. Ibu yang telah melahirkan Neha. Hal ini membuat Kavita terkejut. Ia khawatir Nandita akan mengambil Neha kembali darinya. Nandita menjelaskan bahwa dia datang bukan untuk mengambil Neha. Ia datang karena hanya ingin melihat Neha sebelum ia pergi. Kavita yang merasa kasihan mengajak Nandita ke rumah untuk bermain dengan Neha. Pada saat Nandita meminta izin untuk membawa Neha menginap semalam bersamanya di hotel, Kavita menawarkan Nandita untuk tinggal bersama di rumahnya sebelum Nandita kembali pergi. Nandita pun dengan senang hati menerima ajakan itu. Suatu hari setelah selesai dengan urusannya, Anand kembali dari dinas luar kota. Anand terkejut saat melihat Nandita ada di rumahnya. Begitu pula dengan Nandita. Flashback beberapa tahun yang lalu, di dalam perjalanan dengan kereta api, Nandita tengah digoda oleh sekelompok preman dan Anand menolong Nandita saat itu. Setelah itu, Anand dan Nandita tidak pernah bertemu lagi. Nandita pun menceritakan kepada Anand bahwa sebenarnya Neha adalah anak dari hasil hubungan satu malam mereka dulu. Dan sejak melahirkan Neha, Nandita tidak pernah menikah.
Dulu setelah diselamatkan oleh Anand, mereka terbawa suasana dan terjadilah cinta satu malam. Kemudian, Nandita kembali ke kotanya di Banaras, di mana ia dijodohkan oleh ayahnya. Namun di hari pernikahan, diketahui bahwa ternyata Nandita tengah mengandung anak Anand. Keluarga Nandita marah dan membatalkan pernikahan Nandita saat itu. Nandita ingin mencari keberadaan Anand, hanya saja dia tidak memiliki keberanian untuk menemuinya. Karena Nandita takut Anand tidak ingin mengakui anak yang dikandungnya karena hubungan mereka hanyalah sekali itu saja. Nandita kemudian melahirkan seorang bayi perempuan. Namun kemudian ayahnya Nandita menyuruh bibi Nandita untuk membawa bayinya ke panti asuhan. Nandita lalu dikirim oleh ayahnya ke luar negeri untuk menimba ilmu selama beberapa tahun. Setelah kembali ke India, ayah Nandita sudah meninggal, dan sejak saat itu ia berusaha mencari tahu keberadaan anaknya. Malam itu Kavita terbangun dari tidurnya, dan dia terkejut saat melihat Anand tengah memeluk Nandita sehingga membuatnya marah, apalagi setelah mengetahui hubungan Anand dan Nandita di masa lalu. Kavita kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Anand untuk tinggal bersama dengan sahabatnya Somu. Somu ternyata sudah menyukai Kavita sejak mereka sama-sama berkuliah. Namun sekarang hubungan mereka murni hubungan persahabatan. Somu, please chalo. But Anand क्या हुआ? Anand kemudian berupaya untuk menjelaskan semuanya kepada Kavita, hanya saja Kavita menolak penjelasan Anand. Pada suatu hari, Anand pergi menuju kediaman Somu. Sampai di sana, Anand terkejut melihat surat gugatan perceraian Kavita yang dilayangkan untuknya. इस पर दस्तखत कर देने से मिल जाएगी तुम्हारी आत्मा को शांति। तुमने जो कुछ किया उससे तुमको तो मिल गई ना शांति? Hingga akhirnya persidangan pertama berlangsung. Namun hakim meminta untuk melakukan persidangan ulang. Usai persidangan, Nandita menemui Kavita, lalu menjelaskan semuanya bahwa Anand sangat mencintai Kavita dan Nandita menginginkan Neha kembali berada di pelukannya. Mendengar ini, Kavita menangis di pelukan Anand. Ia meminta agar Anand tidak melepas Neha kepada Nandita. Pada saat Nandita menyadari bahwa Anand dan Kavita sangat menyayangi Neha dan tidak mau berpisah dari Neha, ia pun memutuskan untuk meninggalkan Neha kepada Anand dan Kavita dan pergi dari kehidupan mereka selamanya. Anand yang terkejut atas keputusan Nandita lalu pergi menyusul ke stasiun. Ia sampai tepat saat kereta Nandita berangkat. Nandita pun memandang Anand dengan mata yang berkaca-kaca. Situasi di dalam cerita ini nggak bisa dianggap ringan atau enteng. Anand telah melakukan kesalahan. Pertama, atas hubungan semalamnya dengan Nandita, dan kedua, atas kelakuannya mengenang masa lalu dengan Nandita, di mana hal ini tentu menyakiti Kavita. Rasa bersalah Anand kepada Nandita tidak bisa diobati dengan cara apapun, kecuali membiarkan Nandita bertemu dengan Neha. Nandita juga tidak bisa menuntut Anand, karena masa lalu yang terjadi di antara mereka bukanlah karena cinta, tapi keinginan Nandita untuk memiliki kehidupan normal dan bahagia seperti kehidupan Kavita juga bisa dimaklumi. Yang saya suka dari cerita ini adalah gak ada solusi untuk masalah mereka, kecuali Nandita pergi dari kehidupan keluarga Anand. Gak ada ending tragis, hanya ending yang memang sepatutnya, walau menyedihkan bagi Nandita. Ia harus pergi dengan perasaan hancur, dan perasaan cinta yang mulai tumbuh setelah bertemu lagi dengan Anand tak mungkin didapatkannya. Nandita harus menanggung perasaan itu selama hidupnya. Anand mungkin juga mulai memiliki perasaan kepada Nandita yang didasari oleh rasa bersalahnya. Namun Anand juga mencintai Kavita dan di sanalah loyalitasnya berada. Dan mereka harus pergi ke jalanannya masing-masing. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.